Kalau untuk bab 7 itu setidaknya ada 3 pertanyaan ya. Ini eh, kalau ngelihat di file kuesioner ya, mungkin kita nggak lihat di fasenya. Kita sementara ini ada di kuesioner juga. Ini ada ATW PAY, ini nama variabelnya ya, maksudnya. Ini seminggu terakhir itu apakah memperoleh bayaran atau upah. Kemudian ada seminggu terakhir apakah menjalankan usaha bertani. Seminggu terakhir apakah saudara membantu kegiatan usaha, bekerja, dan sebagainya. Ini semuanya ditanyakan di kalimat awalnya itu dalam seminggu terakhir ya, Bapak Ibu. Nah, eh, ini kalau kita buka PPT-nya mungkin nanti agak pusing ya. Saya juga masih belum sempat ngeditnya. Nggak enak banget ngelihatnya kalimat semua isinya, tapi nanti akan kita bolak-balik ganti-gantian, pindah-pindah. Nah, eh, bisa dilihat di sini tuh apa sih dari tujuan pertanyaan ini? Nah, ini ada tujuannya untuk memperoleh informasi kegiatan bekerja atau berusaha yang kurang dari seminggu terakhir. Nah, seminggu terakhir di sini itu berarti setidaknya dari tanggal berapa tuh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 9 atau tanggal 10 itu tuh respondennya bekerja apa saja begitu. Nah, ini ya konsep definisi seminggu terakhir dalam jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan. Nah, misalnya dicacah tanggal 10 Februari, maka yang dimaksud seminggu terakhir adalah tanggal 3 Februari sampai tanggal 9. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan kan terkait tentang bekerja ya sebenarnya. Jadi yang dipertanyakan adalah apa sih sebenarnya kerja tuh? Nah, ini ya konsepnya. Bekerja adalah kegiatan yang melakukan pekerjaan. Nah, ini kurang kurang enak ya. Bekerja adalah kegiatan melakukan atau memperoleh suatu keuntungan ya intinya tuh ya. Jadi kegiatan yang bermaksud untuk memperoleh bayaran atau upah atau gaji atau keuntungan ya. Paling paling sedikit selama 1 jam karena hitungannya ada bayaran per jam, ada per hari, ada per minggu, ada per bulan gitu ya. Nah, bekerja selama 1 jam itu boleh dilakukan baik secara berturut-turut atau tidak terputus maupun akumulatif ya, kumulatif dalam satu satu jam dalam seminggu. Jadi mungkin hari Seninnya 1 jam, hari Selasanya 3 jam, hari Rabunya 4 jam gitu ya. Jadi perharinya hitungannya jam. Nah, terus dia kan kegiatan yang bermaksud untuk memperoleh pendapatan. Nah, atau penghasilan. Apa sih definisi dari penghasilan sendiri? Nah, penghasilan sendiri itu mencakup bayaran upah atau gaji ya bagi seorang pegawai atau karyawan atau si pekerjanya eh, berupa itu mungkin hasil usaha berupa mungkin sewa, bunga, keuntungan, nah baik baik uang ataupun barang ya. Nah, di sini bisa dilihat jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan, maka dianggap tidak bekerja. Ya, jika seseorang melakukan pekerjaan tapi tidak bermaksud memperoleh atau eh, membantu memperoleh penghasilan, itu tidak dianggap bekerja. Jadi mungkin misalnya seperti kalau kita bantu orang jual sate, tapi kita nggak jual makanan tapi kita tidak berharap untuk diupah ya, hanya bantu saja. Itu tidak dianggap bekerja ya, karena memang niatnya tidak ada untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini untuk intronya ya, ini kalimatnya baku saja. Sekarang saya akan menanyakan pekerjaan semua anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas. Nah, selain selain anggota rumah tangga yang berstatus pembantu rumah tangga dan sopir.
Pekerja yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan memperoleh pendapatan dan tidak harus sebagai buruh atau karyawan. Nah, misalnya berjualan online, membantu menjaga warung, cuci gosok, bertani, kader PKK, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan uang. Ini mungkin untuk mengidentifikasi kira-kira siapa saja yang nantinya akan tercakup di sini ya. Nah, ini mungkin beberapa tips kalau untuk di kegiatan lapangannya ya. Kalau memang sudah by fasih, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan bagian lembar kerja, tapi mungkin akan masih sedikit kesulitan ya, agak tricky ya menggunakan lembar kerja karena harus mengetik manual. Teman-teman bisa juga menyediakan kertas ya untuk catatan-catatan mungkin sudah ditanyakan tadi kepala keluarganya kerja apa, istrinya apa, anaknya apa, menantunya apa, dan sebagainya begitu ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan 7.1 ini ya. Dalam seminggu terakhir, apakah saudara bekerja untuk memperoleh bayaran atau upah? Contohnya PNS, sebagai swasta, buruh pabrik, penjaga toko, kasir, buruh tani, kuli, angkut, barang, dan lain-lain. Untuk mengidentifikasi seseorang yang bekerja untuk orang lain, itu dalam hubungan ketergantungan. Ya. Imbalan atau bayaran dari pekerja ini biasanya dalam bentuk upah, gaji, komisi, tip, atau pembayaran lainnya untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, pembayaran bisa dalam bentuk uang maupun barang, atau misalnya dibayar dengan makan dan sebagainya. Oke, nah ini untuk kategori yang termasuk bekerja untuk mendapatkan bayaran ya, yaitu orang yang bekerja dengan tujuan untuk dibayar, terlepas dari apakah imbalan atau bayaran tersebut benar-benar diterima atau tidak, tetapi bayarannya sendiri belum diterima atau dia mengakunya sudah melakukan kegiatan ya, tapi belum menerima imbalannya, itu tetap dianggap bekerja. Nah, ini misalnya karyawan, karyawan lepas, pekerja bebas, pekerja informal. Seperti kalau yang baru-baru kan kita melakukan editing foto atau editing video untuk orang lain, itu kan imbalannya belum belum tahu pasti akan dibayarkan atau apa begitu ya. Kalau misalnya sekedar hanya sekedar biasanya kalau misalnya sama teman sendiri gitu. Tapi kita niatnya memang untuk mencari keuntungan. Nah, contoh lain mungkin pekerja serabutan atau pekerja bebas ya, baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Nah, ini yang tidak termasuk bekerja ya, yang tidak termasuk bekerja untuk mendapatkan bayaran upah atau gaji yaitu mereka yang bekerja sebagai wira swasta ya, misalnya kegiatan bisnis atau pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik sebagai pemberi pekerjaan ataupun berusaha kerja sendiri atau membantu dalam bisnis keluarga. Kemudian selanjutnya nanti akan dilanjut lagi nih dengan pertanyaan di 7.2 ya. Oke. Oke. Nah, ini dalam seminggu terakhir, apakah saudara menjalani usaha bertani atau melakukan kegiatan lainnya un- untuk memperoleh keuntungan pendapatan yang paling sedikit 1 jam gitu. Misal membuat barang, bercocok tanam. Nah, ini sebenarnya ini ditanyakan apabila yang di atas ini berkode tidak ya. Nah, ini jika ATW PAY atau ATW Pay itu berkode 2, maka ini ditanyakan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ini dijawab ya,
maka di fasihnya yang bawahnya tidak akan muncul. Tapi kalau yang di bawah, kalau yang 7.1 ini dijawab tidak, ini akan muncul selanjutnya. Nah, untuk contohnya ya, contohnya ini ada di bawahnya: membuat barang untuk dijual, bercocok tanam, membeli atau menjual barang kembali, menyediakan jasa, memelihara hewan, atau menangkap ikan. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi orang yang bekerja dalam usaha atau bisnis mereka, termasuk kegiatan skala kecil yang bersifat usaha sendiri, seperti jaga warung gitu kan ya. Nah, ini merujuk pada mereka yang bekerja dalam seminggu, referensi dalam segala jenis kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan berupa keuntungan ataupun keuntungan berupa uang ataupun barang. Ini untuk yang termasuk ke dalam pertanyaan ini ya, contohnya itu mereka yang bekerja sebagai pengusaha. Nah, kalau pengusaha ini masuknya ke sini ya. Jadi ini pegawai-pegawainya nih kalau di 7.1 itu para pekerjanya sendiri. Nah, ini PNS, pegawai swasta, buruh, penjaga toko, kasir, buruh tani, kuli angkut dan lain-lain. Ketika dijawab tidak, lanjut ke 7.2. Nah, di sini yang termasuk tadi ya, mereka yang bekerja yang termasuk di 7.2 itu pengusaha, kemudian yang memproduksi barang jasa tersebut, kemudian juga anggota keluarga yang bekerja di usaha atau petani keluarga yang menghasilkan terutama untuk dijual ya, penghasilannya untuk dijual. Nah, kemudian juga ada juga mereka yang bekerja dalam kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Meskipun usaha tersebut tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian pada saat pencacahan, ya, atau mungkin bahkan barangnya pun belum terjual sama sekali ya, tapi kan dia memang sudah ada niatan untuk melakukan eh, untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, jadi mereka tetap termasuk. Nah, untuk yang tidak termasuk di dalam cakupan pertanyaan 7.2 ini adalah mereka yang bekerja dalam seminggu terakhir ini ya, dalam segala jenis pekerjaan berbayar sebagai karyawan ataupun pegawai magang begitu ya. Nah, sama seperti yang 7.2 ya, kita akan lanjut ke 7.3 jika 7.2 ini dia dijawab tidak ya. Dalam seminggu terakhir, apakah saudara membantu kegiatan usaha atau bekerja ya, atau melakukan pekerjaan keluarga lainnya yang paling sedikit 1 jam. Contohnya membantu orang tua bertani, membantu kerabat menjaga warung, atau membantu pekerjaan keluarga atau kerabat lainnya. Di sini keluarga atau kerabat itu didefinisikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah ya, hubungan pernikahan. Ya kalau bukan kalau bukan kalau famili lain berarti memang sudah pasti rencananya bekerja ya untuk dapat keuntungan. Nah, tujuannya dari pertanyaan 7.3 ini untuk mengidentifikasi orang yang bekerja tanpa menerima upah. Jadi dia dianggapnya bekerja tapi tidak menerima upah dalam usaha keluarga atau membantu anggota keluarga dengan dengan pekerjaan berbayar mereka. Nah, ini juga termasuk dalam membantu kegiatan usaha ya atau pekerjaan keluarga. Seperti tadi ya, membantu berjaga warung dan sebagainya. Kemudian membantu usaha mereka yang bekerja dalam jenis usaha apapun yang dioperasikan oleh anggota keluarganya minimal 1 jam. Nah, usaha di sini itu bisa berupa kegiatan wirausaha apapun, termasuk mungkin pertanian, mau itu produksi barang, penyediaan jasa, eh, dan juga mungkin oh jasa sudah ya, jasa sudah.
Nah, kemudian usaha tersebut juga bisa dioperasikan oleh anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama atau di rumah yang lain. Jadi meskipun beda beda rumah tetap masih bisa dioperasikan ya usaha tersebut. Nah, contohnya mungkin anggota rumah tangga yang membantu melaksanakan pekerjaan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang minimal 1 jam dalam seminggu itu seperti kerja di sawah, bantu bantu di sawah, bantu di ladang, bantu di warung toko dan sebagainya. Dianggap pekerja ya, walaupun tidak menerima upah atau gaji. Nah, jadi eh, selain itu juga mereka yang membantu tugas atau kewajiban anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh tani, misal 1 jam ya minimal. Anggota keluarga tersebut bisa tinggal di rumah yang sama. Nah, jadi begitu ya alurnya. Eh, ini udah terima kasih nih, terima kasih. Kan. Nah, jadi begitu mungkin alurnya itu pertama kita definisikan lagi ya. Bekerja itu apa sih? Bekerja itu dia bermaksud untuk memperoleh kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh upah gitu ya. Terus dia nggak menerima apa namanya nggak bukan bukan pekerja nih, dia dianggapnya seminggu terakhir itu bekerjanya tidak memperoleh bayaran kayak jaga warung misalnya. Berarti kan dia tidak. Nanti ditanya lagi selanjutnya. Dalam seminggu terakhir kira-kira ada usaha seperti bertani mungkin atau menjual barang, jual beli kembali barang, penyedia jasa cuci baju, pelihara hewan, dia tidak juga. Maka dilanjut lagi nih ke 7.2 ya. Nanti akan terekap di sini pekerja yang tidak dibayar. Hmm. Yang atas buat pegawai yang pernah buat usaha yang bawa pekerja keluarga gitu. Nah, oke ya. Jadi mungkin untuk mudahnya untuk 7.1 ini para pegawai-pegawai ya. Ya, seperti contohnya PNS, pegawai swasta, buruh pabrik, penjaga toko, kasir, buruh tani, kuli angkut barang, dan lain-lain. Untuk 7.2 Usaha, pemilik usaha ya, usaha. pemilik usaha ya, kayak dia pemilik kios, atau mungkin jual baju online. Kalau beli online enggak ya, kita pembeli kan. Yang jual baju ya, jual baju, jual jasa, editing segala macam. Kemudian yang 7.3 ini pekerja yang tidak dibayar. Umumnya jaga warung ya, Kerja. sama kerja sawah ya. Tuh. Oke. Itu saja untuk 7.1 sampai 3 ya terkait modul bekerja. Nah, ini landasan dasar sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mungkin ada yang mau nanya sebelum kita lanjut ke bab 8 ya, modul 8. Ada yang mau nanya? Siapa tahu mumpung masih pagi sebelum sebelum berpening-pening sampai sore masih ini ya, masih mungkin masih sebentar. Masih agak inilah ya, masih agak mudah lah ya. Hanya 3 pertanyaan aja nih. Oke, kita lanjut lagi ke modul 8 atau sementara tidak bekerja. Sama nih, isinya tulisan doang. Saya juga nggak terlalu suka nih ngelihatnya. Kayak apa ini tulisan doang ini ya. Saya yakin kita semua juga pusing melihat tulisan-tulisan ini. Oke, nah kita masuk lagi ke bagian sementara tidak bekerja. Tadi kita bahas orang-orang yang bekerja, sekarang kita bahas ke orang yang sementara ini nggak bekerja atau bahasa bagusnya ini temporary absency from employment atau ABS. Keren banget bahasanya.
Ini seenggaknya ada berapa pertanyaan? Kita lihat 81, 82, 83, 84, 85. Ya, nah ada 5 pertanyaan di bagian sementara tidak bekerja. Yang pertama ya, nah ini nggak kayak tadi. Kalau tadi kan udah kita identifikasi ya. Nah, di awal tuh ada intronya nih. Intronya mau nanya di rumah ini ada yang bekerja, mungkin siapa aja ya, gitu. Di usia atas 5 tahun. Kita lanjut lagi dari pertanyaan tadi. Nah, Satu, satu. Semuanya yang 7.1 dan 3 berkode 2 dan ke yang untuk sini. mm, oh ini sih. Nah, yang pertama kita tanya, apakah saudara sebenarnya memiliki pekerjaan atau kegiatan, tetapi seminggu terakhir itu sedang tidak menjalankan usaha tersebut. Nah, di sini ya yang konsep baru mungkin. Nah, pertanyaan ini hanya ditanyakan jika dan hanya jika pertanyaan 7.1 tadi sampai 7.2 itu semuanya berkode 2. Ya, jadi dia bukan karyawan, dia tidak punya usaha sendiri, membantu keluarga juga enggak gitu. Pekerjaan sementara yang ditinggalkan ya. Pertanyaan pada 8.1 ini itu informasi mengenai pekerjaan yang diisikan keterangan mengenai pekerjaan yang sementara ditinggalkan oleh responden. Nah, di sini definisi dari pekerjaan sementara yang ditinggalkan adalah pekerja yang biasanya dikerjakan dengan waktu yang paling banyak atau jika waktunya sama maka dicatat pekerjaan yang penghasilannya terbesar. Nah, ini contohnya mungkin kemarin paling gampangnya pegawai BPS sendiri ya. Misal saya nggak masuk kerja nih, udah punya sawah, amin di sini. Punya sawah di bawah nih di Mumbai. Kemudian saya mau ngegarap nih. Saya cuti selama seminggu ini nih. Mau orang baru dapat tanah gitu, mau cari mitra, minta tolong bantu-bantu sama-sama ngegarap sawah. Nah, di sini berarti dianggapnya sebenarnya eh, saya itu punya pekerjaannya itu pekerjaan utamanya ya pegawai BPS tadi ya, karena saya seminggu terakhir ini nih kerja sawah nih bukan karena emang mau kerja, memang sih mau kerja sawah untuk cari keuntungan, tapi pekerjaan utama saya itu adalah pegawai BPS gitu. Makanya pekerjaan sementara yang ditinggalkan dianggapnya. Saya meninggalkan pekerjaan di kantor untuk mengerjakan pekerjaan di sawah sementara. Nah, di sini bisa diidentifikasikan mungkin pekerjaan yang biasanya dikerjakan dengan waktu yang paling banyak selama ini ya. Paling banyak dan jika waktunya sama mungkin bisa dicatat atau dilihat mana penghasilannya yang paling besar. Misal ternyata dia punya urus warung iya, urus sawah iya kegiatan sehari-harinya. Nah, maka terus kalau ditanya yang paling banyak diurus di mana? Sama saya pagi ngurus warung, sore dari siang sampai sore ngurusin sawah. Nah, berarti nanti bisa dilihat mana yang penghasilannya lebih besar. Maka itu dianggapnya itu pekerjaan utamanya. Ya. Kemudian dikategorikan mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja itu adalah mereka yang punya kerjaan atau usaha, tetapi selama seminggu terakhir itu tidak bekerja karena suatu alasan tertentu tadi ya, dan masih bisa diperkirakan untuk dapat kembali bekerja. Nah, contohnya kan tadi saya kerja di BPS sebagai pegawai, terus mau olah sawah. Nah, setelah olah sawah kan saya masih ada kemungkinan untuk kerja lagi di kantor. Karena memang kan hari itu cuma izin aja seminggu terakhir tuh. Makanya dianggapnya pekerjaan yang sementara tidak bekerja gitu. Iya, sementara ditinggalkan. Kerja. Emang gitu.
Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh yang sementara tidak bekerja ya. Nah, contohnya pekerja profesional yang mempunyai keahlian khusus atau tertentu yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, seperti dalang, artis, ah, ahli akupuntur, penyanyi komersial. Oke, ya ini sementara tidak bekerja ya. Benar ya. Oke, nah di sini mungkin contoh lainnya itu ada apa yang menunggu kegiatan lain. Untuk bawahnya ya. Oke, ya. Selanjutnya lagi ada pekerja tetap ya atau pegawai pemerintahan swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mangkir, mogok kerja, cuti karena sedang sekolah dinas atau beasiswa dari kantor. Oke, berarti contoh minta maaf ya tadi contohnya salah ya. Kalau untuk saya cuti tapi untuk kerja sawah ya itu sudah terekapnya di 7.1. Nah, contohnya mungkin di sini ya. Kalau kita pekerja tetap, saya kerja di BPS tetapi lagi izin cuti atau mungkin ada kegiatan tugas belajar gitu. Nah, itu masuk ke pertanyaan di 8.1 ini. Kemudian ada juga mungkin diistirahatkan sementara karena perusahaan berhenti kegiatan sementara, misalnya mungkin karena kerusakan mesin, bahan baku sebagainya, atau mungkin buruh atau pegawai yang dirumahkan karena perusahaannya tutup sementara. Namun buruh tersebut masih mendapatkan gaji. Atau ya itu tadi kita balik lagi ke konsep bahwa dia diperkirakan dapat kembali bekerja ke pekerjaan atau usaha tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga paling umum petani yang melakukan usaha pertanian, nah, sehingga tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, seperti menunggu panen, menunggu musim hujan untuk menggarap sawah. Kemudian juga ada contoh lain yaitu pemilik penyewaan kamar kos. Nah, biasanya secara rutin melakukan aktivitas ngurus mengurus usaha kosnya, tetapi seminggu terakhir tidak melakukan kegiatan apapun terkait penyewaan kamar atau rumah kos, maka dianggapnya sementara tidak bekerja. Namun, jika pemilik kosnya sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan usaha penyewaan kamarnya, maka dia dianggapnya tidak bekerja. Ya, mungkin karena tadi ya balik lagi ke konsep yang memakan waktu paling banyak juga karena umumnya kan biasanya kalau jaga kos hanya di waktu-waktu tertentu saja ya membantu pemilik para pengguna kosnya ya. Jadi mungkin pemilik kosnya memiliki usaha pekerjaan utama yang lainnya. Misal mungkin Om Vincent punya kosan tapi lebih seringnya kan kegiatannya jual beli di urus 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 barang jualan. Apa? Omset kerja. Iya sih. Ini Masuk akal. Oke. Nah, bentar. Kita lanjut. Dokter yang biasanya bekerja di rumah sakit, tetapi seminggu terakhir sementara sedang tidak bekerja di rumah sakit karena mengobati anggota rumah tangganya. Nah, keterangan-keterangan mengenai karakteristik kerja utama mengikuti pekerjaan dokter tersebut di rumah sakit. Kemudian contoh lagi ada seorang PNS Pemda ya. Dia juga mempunyai pekerjaan tambahan ya sebagai pedagang pulsa
Namun seminggu yang lalu Pak Makmur sedang cuti dengan alasan pribadi sehingga tidak masuk kantor. Tetapi Pak Makmur masih menjalankan usaha jualan pulsa. Maka pekerjaan Pak Makmur yang tercatat adalah sebagai penjual pulsa ya di pertanyaan 7.2 berkode 1. Sehingga modul ini tidak ditanyakan. Yang ini ya. Tapi persoalan utama sih yang harus dilakukan. Nah, jadi ini ya mungkin intinya di sini mungkin yang sementara tidak bekerja itu karena ada urusan lain ya, tetapi tidak bekerja gitu ya. Oke ya. Nah, nah, karena kita tahu bahwa dia sementara ini tetap kerjaan utama, nah alat bekerja ya. Oke. Nah, ini ada 13 setidaknya ya, 12 dengan satu lainnya ya. Yang pertama ada menunggu untuk memulai pekerjaan atau usaha baru, ada musim sepi atau sedang tidak musimnya, kemudian ada aturan waktu kerja, ada karena liburan, ada karena sakit, ada karena melahirkan cuti, kemudian ada tugas belajar, ada cuti pribadi, ada juga diberhentikan atau dirumahkan sementara, ada juga karena cuaca buruk atau bencana alam, ada juga karena mogok atau sengketa ketenaga kerjaan. Oke, kita mas. Nah, malah di biarin aja deh. Kenapa? Nggak di sini muat di Terus aku tuh belum. Sebentar ya Bapak Ibu, Pak Dava sedang ini ada kendala jaringan dulu. Mungkin dari penjelasan Pak Dava ada yang mau ditanyakan. Belum, masih gampang. Asik nih. Di kelemparnya. Nah, oke. Nah ini ya beberapa alasan mengenai kenapa seminggu ini tuh sementara tidak bekerja. Oke, yang pertama tadi menunggu untuk memulai pekerjaan atau usaha baru ya. Jadi mungkin dia sudah diterima kerja tapi masih menunggu pekerjaan. Nah, ini contohnya 2 minggu yang lalu Laila baru mendapatkan pekerjaan tapi Laila tidak langsung kerja sehingga ketika diwawancarai ya seminggu terakhir memang belum kerja. Ya. Tapi tapi
dia sudah dijanjikan kerja atau sudah lulus, misalnya lulus CPNS atau P3K dan sebagainya. Nah, kemudian nomor dua itu musim sepi atau sedang tidak musim ya. Ini takutnya kecilan ya. Oke. Oh, nah, ini alasan bagi seseorang yang sementara seminggu ini nih tidak kerja karena lagi tidak musim ya. Atau bahasa kerennya itu low or off season. Ya, contohnya ini seorang petani yang sudah sebulan ini dia tidak bekerja karena sedang menunggu masa tanam. Ya, masa tanam, masa panen, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya nih apa? yang Ya udah itu ya, masa tanam, masa panen, ya, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya ada juga alasannya itu karena aturan kerja atau shift kerjanya ya. Alasannya bagi seseorang yang selama seminggu terakhir ini nggak kerja karena memang sudah aturannya seperti itu. Contohnya mungkin pekerja di tambang yang bekerja selama 10 minggu berturut-turut, kemudian selama 2 minggunya istirahat full. Ya, lanjut lagi karena alasan liburan. Nah, ini mungkin bagi orang yang sementara ini ngambil waktu untuk melakukan liburan, cuti liburan gitu ya untuk refreshing. Contohnya ini ada Pak Abidin, seorang ustadz yang mengajar di TPA. Selama seminggu terakhir, Pak Abidin tidak bekerja sebab TPA tempat bekerjanya sedang libur kenaikan tingkat. Nah, ini mungkin contoh 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 umum yang untuk guru ya, karena mungkin baru naik kelas gitu, jadi libur. Kalau untuk pegawai mungkin ya itu tadi ya cuti untuk bermeditasi dan sebagainya. Karena ini ada liburan atau libur. Nah, selanjutnya ada juga untuk alasan sakit atau kecelakaan ya. Alasannya ini jelas ya bagi seseorang yang eh, sedang sakit atau sedang kecelakaan. Sedang kecelakaan, sudah kecelakaan ya. Nah, ini contohnya Ibu Anissa terkena demam berdarah sehingga selama seminggu terakhir ini tidak masuk kantor. Selanjutnya cuti melahirkan atau cuti istri melahirkan anak ya. Cuti melahirkan ini untuk istrinya, cuti istri melahirkan ini untuk suaminya ya. Mungkin kan suaminya cuti melahirkan. Nah, ini mengacu pada periode cuti melahirkan atau cuti istri melahirkan anak yang ditetapkan dalam UU nasional sekitar waktu kelahiran anak. Nah, termasuk juga paternity leave atau cuti ayah atau cuti istri melahirkan anak. Nah, ini hak untuk seorang pasangan. Contohnya, nih, Anto sudah seminggu tidak masuk kerja karena istrinya baru saja melahirkan dan dia mengajukan cuti ayah, ya, atau cuti istri melahirkan anak. Selanjutnya dilanjut lagi tugas belajar atau pelatihan. Nah, ini alasan bagi seseorang yang seminggu terakhir ini nggak kerja itu karena ada tugas tugas belajar ya, tapi masih dapat gaji dari pemberi kerjanya. Nah, termasuk semua jenis pendidikan atau pelatihan yang tidak diwajibkan oleh pemberi kerja. Sementara pendidikan atau pelatihan yang diwajibkan oleh pemberi kerja harus dianggap sebagai bekerja, sedang bekerja dan dicatat ke dalam modul bagian 7 tadi ya. Nah, contohnya di sini adalah Pak Hendra, seorang pengusaha bengkel. Seminggu yang lalu tidak bekerja di bengkel karena sedang mengikuti pelatihan rakit motor. Nah, ini contohnya tugas apa? Contoh untuk yang pelatihan dan tetap dianggap bekerja.
Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah di sini ya, pendidikan atau pelatihan yang diwajibkan oleh pemberi kerja ya, harus dianggap sebagai bekerja atau sedang bekerja. Selanjutnya ada cuti pribadi lainnya, yaitu merawat keluarga, menikah, ibadah, dan sebagainya. Ini alasan seminggu ini tidak bekerja itu karena ada alasan pribadi ya. Misalnya cuti untuk merawat orang tua karena sakit, cuti karena harus mengantarkan anak karena sakit, cuti menikah, cuti untuk umroh, dan lain-lain. Ini contohnya seminggu terakhir